Petra adalah sebuah kota kuno yang terletak di Yordania, di wilayah pegunungan yang dikenal sebagai Wadi Araba. Kota ini juga dikenal sebagai kota mawar merah. Julukan ini didapatkan karena tebing bebatuan di sekitar kota akan berwarna merah ketika terkena sinar matahari secara langsung. Lokasi Petra sangatlah unik karena berada di antara tebing-tebing batu yang mengelilinginya. Oleh karenanya, jalan masuk menuju Petra pun hanya mampu dilalui melalui celah tebing dengan luas celah tidak lebih dari 3 meter. Celah ini disebut dengan sik. Petra dibangun dengan mempertimbangkan efektivitas perdagangan serta keamanan kota, sehingga lokasi di antara tebing sangatlah cocok mengingat adanya perlindungan alami dari tebing yang mengelilinginya. Kota ini didirikan oleh suku Nabatea pada abad keempat sebelum Masehi dan menjadi ibu kota kerajaan mereka. Suku Nabatea memanfaatkan kekayaan alam di sekitar mereka, terutama sumber air yang melimpah untuk membangun infrastruktur yang kompleks dan mengembangkan sistem irigasi yang canggih. Mereka juga menguasai rute perdagangan penting yang melintasi wilayah mereka, sehingga Petra menjadi pusat perdagangan yang strategis. Pembangunan Petra melibatkan pemahatan bangunan dan struktur yang spektakuler di dalam tebing batu yang curam. Para arsitek Nabatea menggabungkan elemen-elemen arsitektur Yunani, Romawi, Mesir, dan Timur Tengah dalam desain mereka, menciptakan gaya arsitektur yang unik dan mengesankan. Dalam pandangan Islam, menurut Al-Quran, kemampuan memahat batu ini ternyata berkenaan dengan zaman Nabi Soleh alaihi salam dan kaum Samud. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 73 sampai dengan 79 menjelaskan bahwa Nabi Soleh alaihi salam diutus kepada kaum Samud untuk mengajak mereka menyembah Allah. Tetapi mereka justru mengelak dan membuat kerusakan di muka bumi dan tidak percaya dengan Allah. Mereka memilih untuk mendirikan istana dan memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah, sehingga Allah murka dan kaum Samud ditimpa oleh gempa dan di mana mayat-mayat mereka kemudian menetap di tempat tinggal mereka. Masa kejayaan Petra terjadi pada abad ke-1 sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Pada periode ini, Petra menjadi ibu kota kerajaan Nabatea dan mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan di wilayah tersebut. Kekayaan Petra berasal dari posisinya strategis di jalur perdagangan antara Timur Tengah, Asia Tengah, dan Laut Merah. Kota ini menjadi pusat penting untuk perdagangan rempah-rempah, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Petra untuk berdagang, membuat kota ini menjadi kaya dan makmur. Selama masa kejayaannya, Petra sangat dikenal karena arsitekturnya yang spektakuler. Bangunan-bangunan yang dipahat di dalam tebing batu seperti Al-Khasne dan Al-Deir menjadi simbol keindahan dan keahlian arsitektur kuno. Kota ini juga memiliki sistem air yang canggih dengan saluran irigasi yang mengalir melalui kota dan memenuhi kebutuhan penduduk. Masa kejayaan Petra mencerminkan kekayaan budaya, kekuatan ekonomi, dan keindahan arsitektur kuno yang menjadikannya salah satu situs bersejarah yang paling menakjubkan di dunia bahkan hingga kini. Pada abad kedua Masehi, Kekaisaran Romawi mengambil alih atas Petra, dan kota ini mulai mengalami kemunduran. Kejatuhan Petra terjadi pada abad ke-7 Masehi. Pada saat itu, wilayah tersebut dikuasai oleh Bizantium. Namun, pada tahun 629 Masehi, pasukan Muslim Arab di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab menduduki wilayah tersebut. Setelah penaklukan oleh pasukan Muslim, Petra kehilangan statusnya sebagai pusat politik dan ekonomi yang penting. Perlahan-lahan, kota ini mulai ditinggalkan dan dilupakan oleh dunia luar. Beberapa faktor seperti perubahan jalur perdagangan dan perubahan politik di wilayah tersebut juga sangat berkontribusi pada jatuhnya Petra. Kejatuhan Petra adalah bagian dari perjalanan sejarah yang kompleks dan perubahan politik di wilayah tersebut. Setelah itu, Petra perlahan-lahan terlupakan oleh dunia luar hingga berabad-abad dan kemudian terekspos kembali pada abad ke-19 oleh seorang penjelajah Swiss pada tahun 1812. Pria ini bernama Johann Ludwig Burckhardt, seorang penjelajah dari Swiss. Johann lahir pada tahun 1784.
ia adalah seorang pemuda kaya, terpelajar, serta memiliki koneksi baik yang memiliki waktu, uang, dan ambisi untuk menjelajah dunia. Pada saat itu, wilayah Timur Tengah masih relatif tidak dikenal oleh dunia Barat. Pada tahun 1812, Johann melakukan perjalanan ke wilayah Arab dengan menyamar sebagai seorang Muslim bernama Syekh Ibrahim bin Abdullah. Dia menyusup ke kelompok wisatawan lokal dan mengumpulkan informasi dari mereka. Dia mampu bergerak melewati daratan tanpa dihentikan dan diinterogasi. Penyamarannya berhasil. Setelah itu, ia bergabung dengan sekelompok penggembala dan pedagang yang sedang berpergian ketika ia mendengar para penggembala kambing berbicara tentang betapa dekatnya mereka dengan reruntuhan kota kuno yang tersembunyi di lembah pegunungan yang sempit. Legenda setempat menyatakan bahwa makam Nabi Harun, saudara dari Nabi Musa, terletak di situs ini. Johann lantas memberitahu teman-temannya bahwa ia ingin mengorbankan seekor kambing untuk Nabi Harun dan membayar seorang pemandu untuk menunjukkan kepadanya kota yang hancur itu. Kemudian ia, sang pemandu, dan kambing malang itu memasuki celah ngarai dan muncul untuk melihat reruntuhan yang menakjubkan. Johann terkejut dan ingin menjelajahi reruntuhan sepenuhnya, tetapi dia tidak ingin pemandu mengetahui bahwa dia adalah seorang kafir Eropa. Pemandu akan mengira dia adalah pemburu harta karun dan membunuhnya. Jadi, Johann hanya bisa melakukan pengamatan sekilas terhadap Petra sebelum dia mengorbankan kambingnya dan kembali bersama pemandu. Dan tak lupa ia menulis tentang apa yang ia temukan di jurnalnya. Pada tahun 1817, Johann jatuh sakit dan meninggal di Kairo. Saat itu ia baru berusia 32 tahun. Jurnalnya yang berharga, berisi penemuannya, dikirim kembali ke Cambridge. Sejak itu, Petra menjadi salah satu situs arkeologi terkenal di dunia hingga saat ini dan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu kekayaan budaya paling berharga dari warisan budaya manusia.